Saudara tidak bisa bekerja sendiri. Visi Tuhan selalu lebih besar daripada kemampuan satu orang. Selalu. Ya. Kalau pemimpin ngerjakan semua sendiri, dia bukan pemimpin. Jadi raja ini berkata penting sekali diberi kesempatan. Dia ingin lihat ada enggak sayangnya orang Israel dan imam-imam kepada Yahweh. Sayangnya diwujudkan dengan persembahan sukarela, generosity. Pemimpin hebat lalu berkata, aku bisa melihat visi sejauh seperti sekarang ini karena aku berdiri di pundaknya raksasa-raksasa, pemimpin-pemimpin hebat sebelum dia. Saya beri judul 4 indikator untuk kesehatan kerohanian. Nanti kita tahu kenapa saya pilih judul ini, tetapi itu yang ingin diketahui oleh Raja Persia Artaxerxes. Poin pertama yang saya belajar dari Esra 7 dan 8 ini, sebelum saya mulai dari keseluruhan kitab Esra ini, kalau diambil satu ayat kuncinya, ayat kuncinya ada di Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Dikatakan sebab Esra telah bertekad. Artinya dia bikin komitmen, dia bertekad ya, untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi ada 3 hal yang dia bertekad. Satu, untuk mempelajari firman Tuhan. Kenapa Tuhan begitu in favor kepada Esra? Karena dia bertekad untuk mempelajari firman Tuhan. Saya ada satu orang, yang saya ingat orang Singapura yang sama kayak gini. Malam hari, pagi hari, pokoknya mau belajar firman Tuhan. Ya. Nggak ngerjakan yang lain, kalau ada waktu senggang, belajar firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan dia bertekad untuk melakukan, ya. Satu meneliti, kedua melakukan. Banyak orang hanya belajar saja, tapi tidak melakukan. Tuhan berkata kalau kita hanya mendengar, hanya mengetahui, tapi tidak melakukan, itu seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Begitu ada banjir, hilang semua. Ya. Mau bangunnya gedung megah, stadion, istana, tapi kalau tidak dilakukan, itu bangun di atas pasir. Ya. Semua akan sirna, semua akan hilang kalau banjir datang. Jadi Esra salah satunya kenapa Tuhan begitu sayang sama dia, satu, dia bertekad untuk mengenal Tuhan, meneliti firman-Nya. Itu prioritas dalam hidupnya. Ya. Nomor 2, tidak hanya tahu, dia melakukan. Dan nomor 3, mengajarkan pada orang lain. Belajar, melakukan, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Karena hanya dengan demikian kita bisa bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus. Kalau cuma tahu saja, tidak cukup. Ya. Tahu dan dilakukan sendiri bagus, tapi juga kurang cukup. Tahu, dilakukan, diajarkan pada orang lain akan membuat dampak hidup kita luar biasa dan kita bertumbuh luar biasa. Tidak bisa juga saudara lompati yang melakukannya. Jadi misalnya
belajar meneliti firman Tuhan, kemudian mengajarkan kepada orang lain tanpa melakukan. Itu namanya calo. Ya. Di kerajaan surga tidak ada calo. Harus dihidupi dan kemudian lewat hidup ini dialirkan kepada orang lain. Itu ayat kunci 10 pasal kitab Esra ada di pasal 7 ayat 10. Ya, tolong selalu diingat. Kalau mau didapatkan favor Tuhan, yang niru Esra ini bertekad, ya, bukan cuman seminggu ya, terus minggu depannya enggak lagi, atau sebulan semangat, bulan depan enggak semangat lagi. Bertekad ya, sampai akhir hidupnya meneliti, belajar firman, melakukannya, mengajarkannya. What is leadership yang dipelajari bersama di sini. Oke. Esra ngajari kita 5 hal. Saya belajar 5 hal. Semua kita mungkin perlu belajar dari Esra 5 hal soal kepemimpinan strategis. Ya. Yang pertama, waktu dia mendapat tugas dari raja untuk berangkat ke Yerusalem, dikatakan di pasal 7 ayat 28, aku mengumpulkan pemimpin Israel untuk pergi bersamaku. Jadi dia pertama-tama setelah dia jelas ya goalnya, visinya kemana, dia mulai menginspirasi pemimpin lain. Dia tidak bisa berangkat sendirian. Dia butuh pemimpin-pemimpin lain untuk berangkat bersama dia. Jadi yang dikerjakan, kalau sudah terima visi dari Tuhan, terima tugas dari Tuhan, apapun itu, ya, termasuk ya kalau sudah diberi tugas untuk bangun keluarga ilahi, mau berkeluarga, ya, saudara diminta untuk membuka persekutuan baru, Bible study baru, saudara dapat tugas untuk jadi guru di sekolah atau apapun juga, dimulai dengan menginspirasi dan memobilisasi. Saudara tidak bisa bekerja sendiri. Visi Tuhan selalu lebih besar daripada kemampuan satu orang. Selalu. Ya. Kalau pemimpin ngerjakan semua sendiri, dia bukan pemimpin. Jadi Esra pasal 728 mulai dengan menginspirasi orang lain, terus setelah terinspirasi, diajak orang-orang ini. Mobilisasi, diajak bersama-sama. Ya. Poin kedua yang dikerjakan Esra apa? Yang dikerjakan Esra, poin kedua adalah memilih dan memampukan para pemimpin. Di pasal 7 ayat 25, ini perintah raja kepada Esra dan dikerjakan oleh Esra. Hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah sungai, seberang sungai Efrat. Jadi yang pertama, milih pemimpin-pemimpin. Tidak gampang, ya. Yesus waktu mau milih muridnya, dia berdoa semalam-malaman, minta hikmat Tuhan supaya tidak salah pilih. Jadi sama, setelah dimobilisir, banyak orang ikut, Gideon juga milih orang, selalu milih pemimpin. Esra diminta milih pemimpin-pemimpin, dan setelah dipilih, di-empower, diberi otoritas untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk memimpin, mengajar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau orang diangkat, dipilih jadi pemimpin, tanpa diberi otoritas, dia tidak bisa kemana-mana. Jadi orang dipilih, kemudian diberi otoritas. Itu yang dikerjakan oleh Esra. Yang kedua. Yang ketiga, konsolidasi dan kolaborasi. Pasal 8 ayat 15, setelah kumpul semua, setelah orangnya terinspirasi, semua mau ikut, dipilih pemimpin-pemimpinnya, diberi otoritas untuk memimpin, kemudian dikatakan, aku menghimpun mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam. Tapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Jadi ketiga, sebelum jalan, ngerjakan tugasnya, konsolidasi dulu, dikumpulkan, camping 3 hari ya di tepi sungai untuk bangun kolaborasi, kesatuan. Dia cek semua apakah ada komponen-komponen yang missing atau tidak.
bersama-sama mulai lihat visi ke depan, kita akan berangkat ke Yerusalem dan segala macam. Kemudian kedapatan waktu konsolidasi ternyata kita tidak punya komponen satu, yaitu orang-orang Lewi tidak ada di antara kita. Akan bolong ini timnya kalau tidak ada orang Lewi. Jadi perlu melihat sebelum jalan bahwa kolaborasinya itu bulat, lengkap. Ya, setelah peristiwa ini, kemudian dia cari, dituntun Tuhan, doa puasa, sampai ketemu orang Lewi yang tepat. Yang keempat, setelah ada konsolidasi timnya, disatukan hatinya, saling melengkapi, ngatur strategi, kemudian dikatakan pasal 8 ayat 21, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Jadi ada dua hal di sini. Satu adalah memberi makan rohani atau meningkatkan kapasitas rohani. Kerendahan hati ya, itu adalah spiritualitas. Kalau kita jaga kerendahan hati kita, kita bisa finish well. Begitu pride kita beri tempat, kita hancur di tengah jalan. Jadi dikatakan puasa ini untuk menolong kita rendah hati. Jadi sebelum kita berangkat, set the tone dulu. Yang penting semua kita, value kita apa? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita mobilisasi doa. Karena tidak ada tentara yang mengawal kita. Tidak ada pasukan yang melindungi kita. Hanya Tuhan. Jadi perlu gerakan doa. Poin keempat, langkah keempat, leadership-nya Ezra. Satu adalah value-nya di anchor, di jangkarnya di firman Tuhan. Yang paling penting di antara semua, dia bilang, jaga kerendahan hati. Kemudian dimobilisasi, sembahyang semua, andalkan doa. Ya, Tuhan akan tolong kita. Dan yang kelima, yang penting, setelah dia sukses nanti masuk sampai ke Yerusalem, kemudian di pasal 8 ayat 36, mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Jadi penting bahwa kesuksesan itu dipertahankan supaya langgeng, sustainable. Untuk itu Ezra membangun sumber daya, menghimpun dukungan, mengembangkan sumber daya supaya keberhasilannya bisa berlangsung lama. Jadi 5 langkah leadership atau leading management yang dikerjakan oleh Ezra. Mulai dengan menginspirasi, ya, memobilisasi sampai ujungnya make sure ada dukungan, ada support, ada sumber daya yang memadai untuk supaya keberhasilan dampak bisa berlangsung terus. Pelajaran kedua yang saya peroleh dari Ezra 7 dan 8 adalah tangan Tuhan. Kalau saya perhatikan, pasal 7 dan pasal 8 berkali-kali disebut tangan Tuhan atas Ezra. Tangan Tuhan atas Ezra. Tangan Tuhan, kalau saya ingin gambarkan, Ezra ini mau menceritakan bahwa kunci suksesnya ya, adalah karena tangan Tuhan ini. Tangan Tuhan itu apa sih? Ya, dia berkali-kali mengatakan karena tangan Tuhan, maka semua permintaannya diluruskan karena tangan Tuhan. Dia sampai Yerusalem dengan selamat karena tangan Tuhan. Jadi kunci suksesnya Ezra sebagai pemimpin adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu apa buat Ezra? Satu, tangan Tuhan itu berkat Tuhan, restu Tuhan, penyertaan Tuhan. Di pasal 7 ayat 6, dikatakan begini, dia, nanti Ezra adalah ahli kitab, ahli ini, mahir, excellent dalam hukum Musa, yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Ya kata ini mahir, ahli, ini bukan kebetulan. Ya, ini bukan soal IQ. Tapi orang yang tadi giat, bertekad meneliti firman, sampai sedalam-dalamnya tiap hari, sampai dia diakui oleh Tuhan, diakui oleh Raja, mahir dalam firman Tuhan, karena tekadnya meneliti, ya, diberikan oleh Allah Israel.
Raja memberikan kepada Ezra semua permintaannya karena tangan Tuhan Allahnya menaungi dia. Artinya tangan Tuhan Allah menaungi Ezra ya, sehingga upayanya untuk belajar firman menghasilkan reputasi. Reputasinya ini diakui oleh raja, sehingga apapun yang dia minta dikasih sama raja. Jadi melihat tekadnya, hatinya Ezra, blessing dari atas. Ya, tekadnya itu diberkati Tuhan. Tekad untuk belajar firman itu diberkati, sehingga menghasilkan reputasi. Reputasinya Ezra apa? Mahir. Ya, orang yang sangat senang dalam berdekatan akrab dengan firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan. Oleh karena reputasi ini, maka raja berkata, apapun yang dia minta, dikasih. Ya, jadi, blessing dari Tuhan adalah reputasi, keharuman, ya, nama baik, sampai tercium oleh raja, kemudian raja berikan apa yang dia perlukan. Yang kedua, dikatakan di pasal 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia mulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ya, jadi bulan 1 sampai bulan 5, 4 bulan. Berapa lama sih orang Majus jalan ke Bethlehem? Orang bilang kemungkinan besar orang-orang Majus dari daerah ini, Persia, Irak, ya, Mesopotamia, mereka lah ahli-ahli bintang zaman dulu. Ya kira-kira kalau Ezra belajar dari Ezra, kira-kira 4 bulan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, kita tidak tahu. Tapi yang mau diambil di sini apa? Ada perlindungan Tuhan. Sebelum berangkat mereka doa puasa, Ezra bilang, aku malu untuk ngomong sama raja minta pasukan perlindungan, karena aku sudah bersaksi bahwa Allahku itu akan melindungi, Allahku akan menyertai. Dan terbukti perlindungan Tuhan itu ada. Ya. Jadi perlindungan Tuhan selama 4 bulan dari Babylon, ya, dari Persia sampai ke Yerusalem, itu kesaksian yang luar biasa bagi raja dan bagi para pemimpin-pemimpin di Persia. Betul, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai. Yang kedua, perlindungan Tuhan terhadap Ezra ini merupakan kesaksian yang sangat berdampak bagi raja, sehingga dia kemudian mendapatkan favor juga. Luar biasa Tuhannya orang Israel ini. Yang ketiga, dikatakan kasih setia Tuhan menyebabkan Ezra disayang oleh para penguasa. Favornya Tuhan menyebabkan Ezra juga disayang oleh manusia. Ya, sama juga di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 2, 52, Tuhan itu bertumbuh, Tuhan Yesus ya bertumbuh baik secara hikmat, secara maturity, dia disayang oleh Tuhan dan disayang oleh manusia. Jadi ada kaitannya. Jadi pasal 7 ayat 28, dia menunjukkan kasih setianya kepadaku di hadapan raja, kata Ezra. Penasehat-penasehatnya dan semua pejabat penting yang berkuasa. Aku dikuatkan karena tangan Tuhan Allahku menaungi aku. Jadi tangan Tuhan itu dilihat ya, oleh raja dan semua pembesar-pembesar, oleh semua otoritas sebagai restu Tuhan, blessing Tuhan, sayangnya Tuhan kepada Ezra. Karena dia disayang Tuhan, maka pembesar-pembesar semua menyayangi dia juga. Ya. Yang terakhir, nomor 4, tuntunan Tuhan dalam menolong Ezra menemukan pemimpin yang tepat. Di pasal 8 ayat 18, karena tangan baik, tangan kemurahan Allah kami, menaungi kami. Mereka mendatangkan kepada kami seorang yang berakal budi dari keturunan Mahli, anak Lewi, anak Israel. Jadi waktu habis kumpul konsolidasi, ketahuan tidak ada suku Lewinya. Kemudian mereka berdoa, dan kemudian Tuhan tuntun
orang-orang ini untuk menemukan orang yang berhikmat dari suku Lewi yang kemudian bergabung dengan timnya Ezra. Dan ini kelihatan, saudara, dalam semua entah itu gereja, pelayanan, perusahaan, orang yang tepat di tempat yang tepat itu sangat penting dan tidak gampang. Ya, harus lewat doa, lewat discernment. Itu sebabnya waktu dia menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang lihat, iya, ini orang pemimpin-pemimpinnya Ezra ini betul-betul orang-orang yang panggilannya tepat di tempat yang tepat, ngerjakan hal yang tepat, waktunya tepat. Ya. Tentu tangan Tuhan menyertai dia, tentu berkat Tuhan ada di atasnya. Itu dilihat raja, dilihat pembesar-pembesar lain, sehingga ada favor juga yang diturunkan. Jadi orang, ya kalau bisa ya dituntun menolong orang lain menemukan tempatnya yang tepat, itu mulia sekali. Ini 4 kali tangan Tuhan disebut di 2 pasal ini, dan itu diterjemahkan sebagai favor, perlindungan, penyertaan, berkat, yang membuat dia bisa sukses, ya tangan Tuhan ini. Ezra ini kerendahan hatinya luar biasa. Dia orang pinter, orang kerja keras, tapi dia bilang keberhasilanku itu karena tangan Tuhan. Ada 4 indikator utama kesehatan rohani. Nah, kenapa ini penting? Kita perlu tahu, kita perlu reflect, sesungguhnya kita ini sehat apa tidak. Saudara, kalau jasmani kita cepat bisa tahu, rasanya kok badan tidak enak, ya tidak fit, kita tahu. Tapi apakah saudara tahu pada saat rohaninya tidak fit atau fit? Di pasal 7 ayat 14 Ezra, tugas Ezra pergi ke Yerusalem adalah untuk meneliti kondisi kesehatan spiritualitas orang Israel. Dikatakan, kamu diutus oleh raja, pasal 7 ayat 14, dan ke-7 penasehat raja untuk menyelidiki Yehuda dan Yerusalem berdasarkan hukum Allahmu yang ada di tanganmu. Jadi untuk menyelidiki apa? Raja pengen tahu bahwa kondisi kerohanian orang Israel itu baik, sehingga mereka bisa menyembah Allah Israel dengan baik, dan dikatakan sehingga Allah Israel akan sayang kepada Raja Persia, tidak marah pada Raja Persia. Pemahaman teologinya seperti itu. Dia mau make sure bahwa Allah, Yahweh, itu dipuaskan, disembah dengan baik oleh umatnya, sehingga tidak marah pada Raja Persia. Ya. Yang pertama, dikatakan di pasal 7 ayat 17, ada 4 komponen, 4 hal kesehatan rohani, ya, menurut Ezra 7 dan 8 ini. Yang pertama, dikatakan pasal 7 ayat 17, kamu harus membeli dengan cermat, kata Raja. Dikasih uang, dikasih emas, kamu harus beli dengan cermat sapi-sapi jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, beserta kurban sajian dan kurban curahannya. Persembahkanlah itu di atas mezbah bait Allahmu yang ada di Yerusalem. Jadi yang pertama, yang penting waktu kamu datang nanti, kata Raja, make sure, ya, pastikan bahwa worship, bahwa hubungan orang Israel dengan Allahnya itu lancar, intimacy, karena worship atau korban bakaran satu-satunya tempat pertemuan antara orang Israel dengan Allahnya. Jadi kalau korban-korbannya ada terus, mereka akan worship pagi sore, artinya ada intimacy, ada keakraban antara Israel dengan Tuhannya. Jadi buat kita implikasinya nomor 1, ya, kita sehat apa tidak bergantung seberapa akrab kita dengan Dia. Ya, kapan terakhir kali saudara merasakan keakraban dengan Tuhan? Ya, atau sekarang rasanya jauh, atau akrab, intim dengan Tuhan, mencurahkan isi hati. Tuhan juga ngomong kepada saudara seperti dia ngomong pada Abraham temannya itu, ngomong dengan Musa sahabatnya itu. Keintiman ini satu komponen yang pertama, apakah kita sehat apa tidak, ya. Yang kedua, dikatakan di pasal 7 ayat 16, bersama, ya, dia bilang kumpulkan semua persembahan emas perak dari penguasa-penguasa, kemudian dikatakan bersama persembahan sukarela
bukan paksaan nih. Persembahan sukarela itu keluar dari karena kasih, ya, dari rakyat dan para imam yang dipersembahkan dengan sukarela untuk bait Allah mereka di Yerusalem. Jadi raja ini berkata penting sekali diberi kesempatan, dia ingin lihat ada enggak sayangnya orang Israel dan imam-imam kepada Yahweh. Sayangnya diwujudkan dengan persembahan sukarela, generosity. Jadi cara ngukur orang Israel sehat apa tidak, satu lewat hubungan intim tiap hari, dua lewat generosity. Generosity itu bukan memberi sedekah, ya, tetapi pemberian sukarela, memberi yang ada rasa sakitnya, ada korbannya kepada Tuhan. 1 Korintus 6 berkata bahwa orang kikir itu masuk neraka, tidak ada di kerajaan surga orang kikir. Ya, itu sebabnya generosity itu bukan soal sifat pembawaan atau apa, bukan. Itu adalah unsur kerohanian. Ya. Jadi Ezra pergi sana, pertama untuk ngamati mesbah Tuhan, jalan terus apinya. Kedua, untuk lihat apakah ada generosity, kerelaan memberi untuk Tuhan. Ya. Generosity itu bukan sosial. Generosity yang keluar dari hati buat Tuhan. Bukan supaya dilihat orang, itu adalah unsur kerohanian yang luar biasa. Nomor 3, dikatakan di pasal 7 ayat 25, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya harus kau ajar. Unsur kerohanian, kesehatan rohani yang ketiga adalah mendalami firman Tuhan. Sejauh mana mereka bertekad mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal, kalau belum tahu diajar. Ya. Hubungan dengan firman, belajar firman, baca firman, mendalami firman, melakukan firman, itu adalah ukuran kerohanian. Yang saya katakan firman bukan cuma dengar khotbah. Ya, banyak orang datang tiap minggu ke gereja, mungkin miliaran orang atau jutaan, ratusan juta orang, cuman dengar khotbah, itu bukan seperti yang dimaksud di sini. Ya, di sini kita mengetahui, memahami firman, menghidupi firman. Jadi yang ketiga yang harus diselidiki oleh Ezra, hubungannya dengan firman, mendalami tidak, menghidupi tidak, meneliti apa tidak, niatnya untuk mengetahui firman sejauh mana. Ya. Yang keempat, untuk di pasal 8 ayat 30 dan ayat 33. Demikianlah para imam dan orang-orang Lewi menerima perak, emas, perlengkapan yang telah ditimbang untuk dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah. Jadi nanti begitu mereka sampai ke Yerusalem, 3 hari tidak berbuat apa-apa. Istirahat, ngucap syukur, nyembah Tuhan. Hari keempat, semua perkakas-perkakas bait Allah diserahkan duluan. Ya. Semua perkakas supaya di mana Allah tinggal, God's dwelling, ya, itu menjadi indah. Jadi tingkat passionnya, ingin melihat pekerjaan Tuhan itu indah, mulia, ingin lihat bahwa gereja Tuhan bukan gedung gereja, ya, bukan gedung gereja yang saya maksud, tapi betul-betul komunitas orang Kristen menjadi saksi yang luar biasa, berdampak. Itu melambangkan passion kita. Kapan terakhir kali kita mikirkan bagaimana adding value, bukan buat komunitas Kristen, buat kesaksian gereja di atas bumi ini. Ya. Tingkat passion, keinginan yang besar untuk meningkatkan keindahan Kristus di atas bumi, itu kerohanian, unsur kerohanian yang nomor 4. Kalau kita mau ngetes kesehatan kita, ya, lihat 4 hal ini. Bagaimana dengan intimasi, keakraban saudara dengan Tuhan? Dibanding tahun 2022 gimana? Apakah lebih baik? Kemurahan hati dalam memberi, generosity, sepanjang tahun 2023. Apakah lebih baik dari 2022? Kedekatan saudara, pemahaman saudara, tekad saudara untuk mengenal firman. Bagaimana sepanjang tahun ini? Apakah lebih baik dari tahun 2022? Kemudian passion saudara, ingin melihat gereja itu indah, Tuhan itu indah, berdampak, komunitas Kristen itu
baunya harum, ya. Apakah lebih baik, passionnya lebih dalam daripada tahun 2022? Pertanyaannya, setelah melihat empat ini, bagaimana kondisi kesehatan kerohanian saudara tahun 2023? Apakah sehat? Apakah lebih baik dari tahun sebelumnya atau tidak? Pemimpin-pemimpin hebat tidak pernah lalai memberikan recognition atau penghargaan, acknowledgement kepada semua orang yang sudah berkontribusi. Pemimpin yang hebat, matanya tertuju pada orang yang memberikan nilai tambah. Selalu dia cari, matanya keliling kemana-mana, cari ada orang-orang yang memberi nilai tambah kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada organisasi. Lawannya kasih, love, itu bukan hate, bukan benci. Lawannya kasih itu adalah indifference. Indifference itu apa? Acuh tak acuh. Tidak peduli orang lain. Dalam katup hidup kita itu cuma dua. Kalau kita kurang care pada orang lain, ya, sesungguhnya kita care terlalu banyak terhadap diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita tidak terasa, kadang-kadang karena kita ini insecure, kadang-kadang kita karena apa, takut, kita terlalu care pada diri sendiri, akibatnya kita tidak bisa care pada orang lain. Lawan katanya kasih atau love itu bukan hate, bukan benci, tapi indifference. Tidak peduli orang lain, kurang care pada orang lain. Nah, orang yang memberi nilai tambah, yang direcognize oleh Ezra, itu orang yang care pada orang lain. Artinya egonya makin hari makin hilang karena kepeduliannya pada orang lain makin hari makin besar. Yang pertama, ya, kalau sudah kembali lihat di listnya, kembali ke pasal 2, ya, itu ada daftar orang-orang yang berangkat bersama Serubabel. Kenapa kok kober-kobernya, kok sempat-sempatnya Ezra ini menuliskan semua nama orang-orang yang berangkat bersama Serubabel. Itu kejadiannya kapan? 80 tahun yang lalu. Ya, udah lama. Tapi ditulis semuanya, untuk apa dia nulis? Ini sudah, waktu orang ini berangkat, dia belum lahir barangkali, si Ezra. Tapi di dalam lebih dari separuh kitab Ezra, dia dedikasikan untuk hal-hal yang sebelum dia mulai bekerja. Khususnya di pasal 2 ayat 1-61, dia buat list semua pemimpin yang memilih berkorban. Ya, sebagian besar orang Israel waktu itu lebih nyaman tinggal di Babel, di Persia. Ibu kota dunia, maju, gampang segala-galanya. Teknologi, kepandaian, sekolah, segala macam. Tapi ada orang-orang ini, 43.000 orang yang pulang ke reruntuhan, ke Yerusalem, membangun Yerusalem. Untuk itu, yang pertama direcognize, diakui, dihargai, dihormati oleh Ezra adalah pemimpin-pemimpin yang terdahulu, pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Pemimpin hebat lalu berkata, aku bisa melihat visi sejauh seperti sekarang ini, karena aku berdiri di pundaknya raksasa-raksasa, pemimpin-pemimpin hebat sebelum dia. Jadi pemimpin hebat, pertama kali, dia recognize pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang kerdil, dia mau mengangkat dirinya dengan merendahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia akan, narasinya, ceritanya adalah pemimpin sebelumnya gagal, pemimpin sebelumnya jelek, kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Supaya orang bisa nyorot ke dia. Aku lebih bagus dari pemimpin sebelumnya. Tapi pemimpin hebat, pertama dia recognize. Diperlukan, ya, pasal 2, 161, semua nama orang-orang yang berani berkorban, menolak kenyamanan dunia di Persia, di ibu kota dunia, kembali ke keruntuhan, ya,
reruntuhan, padang pasir. Mereka mau kembali dan membangun kembali bait Allah. Itu nomor satu. Hormati, hargai pemimpin-pemimpin pendahulu sebelumnya. Mereka punya kelemahan tentu. Mereka punya kekurangan pasti. Tetapi tetap mereka punya kontribusi sehingga saudara bisa ada hari ini. Yang nomor dua, Ezra recognize pemimpin-pemimpin yang dia pimpin, ya, yang ada di generasinya sekarang. Jadi di pasal 8 ayat 1 sampai 14 itu daftar nama. Total mungkin sekitar 5.000 orang berangkat bersama Ezra. Pemimpin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, tentu tidak asal basa-basi. Mereka yang betul-betul berani berkorban meninggalkan kenyamanan Persia, meninggalkan mungkin masa depan duniawi di Persia, di pusat dunia, pulang ke Yerusalem, ditulis namanya oleh Ezra di pasal 8, 1-4. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang berani berkorban demi bangsanya, demi Tuhan, generasinya Ezra. Yang ketiga, pemimpin memberikan penghargaan kepada pemimpin yang berani mempercayai mereka. Jadi di pasal 7 ayat 25-27 dikatakan, maka engkau, hai Ezra. Jadi angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya engkau menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat. Jadi yang diberikan penghargaan berikutnya adalah pemimpin, yaitu Raja Persia yang mempercayai. Ini rajanya bukan raja orang Yahudi, raja kafir, ya, mempercayai Ezra untuk memimpin, untuk mengangkat pemimpin-pemimpin lain, untuk mengangkat hakim-hakim lain sesuai dengan hikmat Allahmu. Kan luar biasa. Jadi orang yang berani mempercayai saudara untuk memimpin perlu diberi recognition. Saya beberapa cerita, saya tidak pernah lupa orang yang pertama kali mempercayai saya pada saat saya masih waktu remaja dulu, tidak percaya diri sendiri. Ada orang yang mempercayai saya recognize, saya hormati. Ezra juga, walaupun ini rajanya Raja Persia, ya, yang menjajah seluruh dunia waktu itu, tapi dihormati, ini orang yang memberi dia kepercayaan sehingga bisa memimpin hari ini. Yang keempat, pemimpin memberikan penghargaan kepada para pemimpin lain yang ikut berperan mensukseskan misi yang diembannya. Di pasal 8 ayat 36 dia tulis ayat terakhir pasal 8. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat Sungai Yordan. Sengaja ditulis di pasal 8 ayat yang terakhir bahwa pembangunan suksesnya bukan karena perannya orang Persia saja, bukan perannya orang Yahudi saja, tapi ada bupati-bupati lain. Ya, ada wakil-wakil raja di seberang barat, di sebelah barat Sungai Efrat. Karena mereka memberikan sokongan kepada bangsa kita, kepada rumah Allah kita. Jadi recognition yang keempat diberikan kepada pemimpin lain yang berkontribusi. Ya. Harus disebutkan, dia menghargai. Ini orang tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi menyokong, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah Allah di Yerusalem, kepada bangsa kita. Yang kelima, pemimpin memberikan penghormatan, penghargaan pada Tuhan. Pasal 8:23 dikatakan, jadi kami berpuasa dan memohonkan hal itu kepada Tuhan kami, dan Ia mengabulkan permohonan kami. Jadi yang kuncinya semuanya karena Tuhan menjawab doa. Ya, Tuhan menjawab doa kita, menjawab doa kami, kata Ezra. Jadi pemimpin, salah satu tugas yang penting, kalau kita mau mengikuti Ezra, matanya ya mencoba menangkap, recognize pada saat orang berbuat sesuatu yang baik, mengkontribusikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang lain, kemudian memberi recognition, ya, menguatkan, edify, meneguhkan orang itu investasi surga. Paul Borden berkata, pemimpin selalu berusaha, constantly, selalu berusaha menemukan orang yang mengerjakan sesuatu dengan benar dan melayani Tuhan dengan baik.
Setelah menemukan mereka, pemimpin akan bercerita tentang orang-orang ini sebagai tugu peringatan bagi karya Allah dalam sejarah. Jadi setiap kali pemimpin-pemimpin perjanjian lama ya melihat orang-orang berani menyeberangi Sungai Yordan, bangun tugu, ceritakan bagaimana mujizat terjadi lewat pertolongan Tuhan, lewat keberanian pemimpin-pemimpin. Kita bisa memasuki tanah perjanjian. Jadi kita sebagai pemimpin juga punya tugas. Kadang kita lupa. Ya, pemimpin hebat tidak pernah lupa memberi recognition yang tulus. Bukan sekedar nyenangkan hati manusia, bukan menjilat. Ya, bukan supaya gula-gula, bukan. Tetapi recognition pada pendahulu kita, pada orang yang kita pimpin yang betul-betul memimpin dengan baik, kepada pemimpin lain yang berkontribusi, jangan diajak saingan. Ya, mereka berkontribusi ya, kepada Tuhan. Ya, jadi kita beri recognition. Saya harap saudara ambil waktu beberapa hari Sabat renungkan siapa-siapa yang sudah perlu recognize. Ya, lewat doa pagi, lewat apa, rohani saya kuat, lebih sehat, dalam generos dan segala macam. Mungkin ada di antara tadi yang sudah perlu recognize, pemimpin sebelum saudara, pemimpin yang saudara pimpin, pemimpin-pemimpin lain yang sudah pikir saingan, siapapun itu, ya bahkan Tuhan. Ambil waktu, renungkan, tulis di jurnal saudara. Recognize. Ya, recognize itu artinya bangun tugu, ya, bangun monumen supaya orang lihat, ceritakan kepada orang-orang bagaimana orang ini dengan pertolongan Tuhan sudah membuat saudara dan masyarakat menjadi umat yang lebih baik.